Hari ini apa aja kegiatannya hari ini yang udah dilewatin? Alhamdulillah hari ini udah beres, kita udah launching label kita, launching singleku, dan launching single-single kita film Arwana Suara. Dan alhamdulillah udah beres dan berjalan dengan baik. Terima kasih buat teman-teman wartawan yang udah mau menyempatkan diri hadir. Mudah-mudahan gak ada kekurangan dan gak ada salah-salah kata. Mas Dodi, ini kan meluncurkan lagu baru gitu. Nah, Nasi Pangan Band sendiri tuh seperti apa sih saat ini? Ya nasibnya kan baik-baik aja lah. Masih aktif atau tidak gitu? Masih aktif. Boleh dijelasin vakumnya tuh sejak kapan mungkin? Ya mungkin Kangen Band nggak vakum ya, cuman di Januari ini doang kita agak nggak ngambil job di Januari ini karena Andika lagi kampanye, karena dia lagi menyalonkan diri menjadi DPR RI. Mudah-mudahan doa terbaik juga buat Andika, semoga bisa duduk di RI. Dia lagi menjalankan hobi baru. saya juga lagi jalankan hobi saya yang baru. Tapi untuk Kangen Band kita semua baik-baik saja, kita nggak bakal bubar dan informasinya bakal tetap seperti itu. Karena Kangen Band udah beberapa kali ganti-ganti personil, itu nggak hoki gitu. Ternyata yang hoki personil lamanya gitu. Dan itu nggak boleh dirubah satupun, nggak boleh ada yang keluar dan nggak ada yang boleh masuk personil baru. Jadi kita akan menjaga itu sampai kita kakek-kakek. Bang Dodi, dengan launching label baru ini seperti apa sih fokusnya? Apakah benar-benar cuman koplo aja atau adakah adaptasi lain untuk beberapa artis yang Bang Dodi bawa ini nih? Ada nggak sih genre lain mungkin? Ya, jadi kita kedepannya kan karena kita sekarang lagi fokusnya ke lagu-lagu mellow. Jadi untuk start di tahun ini kita mungkin lagu-lagu mellow, tapi tidak menutup kemungkinan buat lagu-lagu kayak dangdut IDM atau lagu-lagu bergenre lain, tapi yang menurut saya masih bisa didengar masyarakat ya. Banyak lagu-lagu yang susah dicerna juga kan, buat apa kita udah produksi tapi lagu susah dicerna. Tapi kita akan tetap main di semua genre, tapi kita pilih-pilih lah berat atau tidak lagunya. Kalau menurut kita lagunya bisa listening dan bisa diterima masyarakat, kita akan produksi. Mas ini kan Mas Dodi kan lagi menjalankan solo karir dari bisa dibilang ya. Nah, respon dari teman-teman Kangen Band sebenarnya seperti apa sih? Apakah takut ditinggalkan oleh Mas Dodi atau gitu? Enggak lah. Kalau menurut saya sih mereka kan, kalau Kangen Band kan band yang udah jadi ya, udah duduk lah band itu. Buat saya Kangen Band juga nggak ngeluarin single juga nggak apa-apa gitu. Dia bisa manggung pakai lagu-lagu lama gitu. Jadi kemarin saya sebelum mau keluarin single terbaru saya juga, saya udah kontak ke Izzy ya, ke keyboardis Kangen Band. Saya kasih 2 lagu, saya suruh dengar enakan mana. Nah, dia pilih yang Melepas Mimpi Januari. Terus Andika juga milih yang Melepas Mimpi Januari. Ini aja tuh, ini aja. Kita tuh sekarang ngeband udah sama-sama lebih dewasa, udah nggak ada rasa khawatir gue pengen ngetop sendiri. Dulu ya waktu kita tahun 2000-an ya, kita masih ego masing-masing. Aku bentuk band di mana-mana, aku buat The Potter, Titu, The Winner, semua aku kerjain gitu kan, untuk cuman membuktikan. Waktu itu cuma pengen membuktikan, gue ini pencipta hits gitu loh. Tapi beriringnya waktu, Andika udah dewasa, saya udah dewasa, teman-teman udah dewasa, akhirnya kita nggak ada yang gue pengen terkenal sendiri, gue pengen ini. Sebenarnya sih bisa aja Andika jalan sendiri juga bisa gitu. Tapi dia tetap bandnya, saya juga tetap band saya gitu kan. Kan banyak juga teman-teman musisi juga yang buat project sendiri kan, tapi tidak meninggalkan bandnya gitu. Karena menurut saya band yang awal kita buat itu adalah pendaringan kita, dan itu nggak bisa kita bungkus. Itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Mas, kalau nanti Andika sukses jadi caleg, ada komitmen nggak di band nanti? Itu udah kita bicarain sih, gimana nih kalau udah sampai duduk di RI, terus dia, karena kalau buat DPR RI itu kan dia kerjanya Senin sampai Jumat ya kalau nggak salah ya, jadi kita weekend masih bisa ambil job. Kalau dianya ini ya, kalau dianya biasanya kan orang kalau udah ada banyak duit kan dia ngapain gue ngambil uang receh gitu kan, takutnya gitu. Mudah-mudahan dia masih mau manggung gitu kan, karena kecuali kalau jadi wali kota, jadi bupati itu kan harus ekstra di waktu di situ kan, nggak bisa kayak waktu Mas yang kemarin jadi wakil kota kemarin kan vakum kan umumnya, karena nggak bisa ngambil karena ada kerja sama negara gitu kan. Tapi kalau di DPR RI kata Andika sih itu
weekend masih bisa ambil job. Tapi saya nggak tahu kalau Andika udah banyak duit masih mau nggak ngambil yang recehan ini gitu. Mudah-mudahan Andikanya masih mau. Mas, kalau misalkan ini solo karir ternyata lebih sukses dibandingkan Kangen Band, apakah Mas Dodi akan tetap di Kangen Band atau meninggalkan Kangen Band sih? Tetaplah saya tetap di Kangen Band karena kan Kangen Band yang membesarkan saya. Dan Solo ini sebenarnya sih saya Solo ini saya jalankan sebenarnya saya mau personal branding aja ya. Saya pengen membranding diri saya biar lebih mudah ngerjain segala sesuatu. Misalnya saya ya syukur-syukur lagu yang saya keluarin bisa hits gitu ya. Berarti kan ntar saya bisa membawa nama label saya juga jadi besar. Jadi sebenarnya harapan saya untuk hits itu untuk ke perusahaan sih, biar perusahaannya berjalan, terus lebih dealingnya juga lebih enak kan kalau kita notabene kita punya nge-branding diri bisa, oh ya si Amu gitu, orang kenal, jadi kita mau berpartnernya juga orang percaya. Mas mungkin kan buat single ini juga masalahnya sempat konfirmasi ke keyboardis ya. Mungkin teman-teman lain bermasalah nggak sih dengan single yang solo sendiri gitu? Jadi mereka itu teman-teman saya itu sayang sama saya ya. Jadi mereka tuh apa namanya? Itu tuh ngeband itu udah kayak keluarga gitu, bukan seperti ancaman ya. Bukan jadi keluarin single nanti ditinggalin lagi sama band. Enggak sih, enggak seperti ancaman. Jadi mereka tuh malah support. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana nggak salah paham gitu loh. Mereka support gimana caranya saya juga bisa. Nah yang saya khawatirkan kalau Andika duduk nih ya, kalau Andika duduk orang manggil Kangen Band. Kalau saya udah ngetop kan, pakai kalau Andika nggak bisa, pokoknya Dodi aja ya kan bisa begitu gitu loh. Jadi saya masih bisa jualan Kangen Band gitu. Ini masih bisa dijual gitu loh. Kalau sayanya udah Andikanya duduk, sayanya nggak ini juga nggak bisa membranding diri saya. Nanti pas Andika lagi duduk kan takutnya malah Kangen Bandnya vakum kan, karena Andikanya duduk sibuk dengan kerjaan yang baru gitu kan. Kalau sayanya di sini dikenal orang, istilahnya hits lah, sayanya hits di lagu ini kan ke IO bisa mau pakai Kangen Band ya, tapi Andikanya lagi sibuk deh dengan kerjaannya, gimana kalau pakai Dodi aja, jadi nggak perlu nambah orang dari luar gitu. Tapi Itu strategi saya. Tapi ada memungkinkan solo karir nggak sih ke depan? Jadi solo karir Maksudnya tanpa Tanpa Kangen embel-embel Band. lagi kan? ya nggak sih, sebenarnya solo karir saya itu sebenarnya untuk membranding perusahaan saya juga gitu. Maksudnya misalnya saya deal sama perusahaan lain atau sama sponsor gitu kan, saya gampang gitu jualannya ya. Oh iya punya Dodi gitu kan. Misalnya kayak Bimo tadi kan bilang kita mau tur 20 kota gitu kan. Siapa Dodi, orang percaya kan. Nah dari situ saya juga harus buat single yang bunyi juga gitu. Jadi ntar penontonnya juga kenal gitu. Dan di sini juga saya kan membawa talent saya biar bisa ikut eksis juga gitu. Banyak aja orang banyak. Mas Kangen Band nggak ngambil job Januari aja atau after itu akan ngambil lagi? Oh, Januari aja. Berarti setelah pemilu akan lanjut lagi gitu? Lanjut. Nah, tadi gimana bagi waktu antara untuk turnya nih antara Dodi Kangen dan Kangen Band sendiri sebenarnya? Nah kalau yang turnya Dodi Kangen kan itu di weekday kan, jadi nggak ganggu. Karena kan kalau Kangen Band itu kan konsernya itu selalu weekend ya, dia ngambilnya weekend. Mas Bimo gimana nih Mas? Bilang dong 20 kota itu gimana? Titik pertama di Jogja, nanti di kota-kota lain tuh ada Bukit Tinggi, ada Bangkinang, Sidrap, Makassar, di Pemalang. Udah hafal saya, 20 kota soalnya. Konsep turnya gimana sih Mas? Konsep turnya? Tur solo Dodi. Ya objek utama di Dodi Kangen. Venue-nya sendiri Di mana ada aja mungkin? kafe atau emang di lapangan besar gitu? Atau Jadi di kita mana? mungkin bukan, kita pastinya bekerja sama IO lokal. Jadi kalau mereka bikinnya di klub atau di kafe, ya kita tetap welcome gitu. Kalau outdoor lebih bagus, begitu. Mas Dodi mungkin ada alasan apa sih, alasan tersendiri gitu membuat sebuah label musik, sementara label musik banyak gitu, mungkin ada apa namanya, ada ketidaknyamanan atau mungkin ada keresahan apa dengan label-label musik yang ada di sini sampai akhirnya bikin label sendiri gitu Mas? Ini karena fashion ya, fashion saya di sini gitu. Saya udah berapa kali buat usaha juga gitu ya, tapi kayaknya nggak fashion saya gitu ya. Pas saya di musik itu saya nemuin kenyamanan, kesenangan. Saya walaupun
lagu itu belum laku aja, proses rekamannya aja saya seneng gitu, dengerin talent saya rekaman gitu, saya dengerin itu udah menyenangkan hati saya. Kesenangan itu kan bukan uang melulu kan, tapi tentang hati kan, feel. Jadi saya dengar udah senang gitu, dan keresahan untuk karena label-label yang tanda kutip ada label-label nakal gitu, dan itu juga sih saya nggak ngambil dari mereka lah, tetap saya ambil positifnya aja dari mereka. Saya banyak belajar, oh caranya memproduksi seperti ini, produksi seperti ini. Akhirnya dengan dunia makin terbuka sekarang kan, si label sama si artis itu sekarang udah nggak bisa berkucing-kucingan karena mereka bisa langsung lihat laporannya gitu. Terus mengkurasi penyanyi-penyanyi yang ada di sini seperti apa gitu? Mengkurasi sampai akhirnya penyanyi-penyanyi. ada berapa belas penyanyi gitu yang diproduserin, ada yang ada di Arwana Suara ini, Mas? Ya itu ada tim kreatif kita ya, yang waktu itu ada si Kamal yang tim kreatifnya yang suka ngumpulin talent ya kan. Ini gimana nih biar jalan, kita coba buat label. Nah, dia coba ngumpulin artis lainnya, kita coba rekaman, ya alhamdulillah berjalan, dan dia matanya masih awas gitu loh, jadi dia pilih yang cakep-cakep. Dia pilih yang cakep-cakep sama dia. Ya saya sih ngikuti aja ya, oke, terus gitu. Mas Dodi, satu lagi mungkin perihal yang lagi rame soal royalti kemarin kan begitu banyak lagu-lagunya dinyanyikan oleh banyak penyanyi gitu kan, mungkin ada pengalaman serupa kah seperti teman-teman komposer yang lain atau seperti apa Mas sejauh ini untuk royaltinya? Nah ya si royalti itu waktu dulu itu kurang tertib ya, jadi ini buat ini kan performing right ya. Iya, performing right. Jadi waktu itu memang apa namanya, karena undang-undangnya juga baru dibuat di tahun-tahun ini kan ya, tahun 2023 kemarin kan, yang tentang pembagian royalti pencipta yang dibawakan di panggung. Yang menurut saya itu wajar sih kalau penciptanya minta bagian dari haknya gitu kan, karena kan mereka bawain lagu yang kita ciptain, dan nyiptain lagu itu juga kan nggak mudah gitu, proses berpikir dan segala macam. Tiba-tiba dia bawain lagunya terus tanpa ada bayaran gitu kan, si penciptanya kan kasihan juga gitu. Nah sekarang udah mulai tertib ya, jadi setiap penyanyi itu sekarang udah penciptanya. Terus ramai juga nih Mas Dodi, band-band yang merasakan menciptakan lagunya melarang nih mantan bandnya membawakan pencipta lagu, melarang mantan bandnya bawain lagu yang diciptakan gitu. Nah untuk Kangen Band sendiri ini maksudnya ada permasalahan kayak gitu nggak sih, atau mungkin masalah royalti juga mungkin ada keterbukaan kah seperti apa gitu di tubuh Kangen Band? Lain yang membawakan lagu Kangen Band misalnya. Kalau saya sih nggak ngelarang, cuman Andika itu sering ngumpet-ngumpet aja, kadang dia manggung bawain lagu saya gitu, cuman dia nggak bilang. Tapi kan sosmed zaman sekarang kan nggak bisa dibohongin, ada yang upload kan, jadi ya gimana ya, jadi kayak jangan kucing-kucingan gitu loh. Tapi buat pencipta yang melarang itu pasti dia itu punya alasan kenapa dia melarang orang bawain lagunya itu. Mungkin ya kalau menurut saya ya, mungkin dia udah dapat uangnya dari manggung ke panggung, tapi penciptanya nggak dapat, itu mungkin. Karena kan banyak yang kayak gitu, sementara mereka nyanyi di sana, nyanyi di sini, dibayar dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu kan. Sementara penciptanya itu nggak kebagian apa-apa, itu banyak. Makanya mereka sampai melarang untuk orang yang baik ciptaannya. Sebaiknya sih kalau kata saya sih, yang lebih baik itu ya kita di-share aja sama pencipta lagunya, share di sana berapa persen. Jadi di Kangen Band sendiri untuk royalti sendiri itu ada pembagian nggak sih, kayak Mas Dodi sama Andika yang lebih besar gitu, atau mungkin semua dibagi rata atau seperti apa sih Mas Dodi? Ya kalau di Kangen Band sih kita udah atur karena kan setiap player itu punya porsi yang berbeda-beda ya. Maksudnya ini pikir ini doang gitu. Jadi emang kita harus proporsional, itu bukan berarti harus dibagi rata dan adil gitu kan. Kita harus lihat kerjaannya juga gitu. Jadi kalau di Kangen Band itu 60% itu di 60% itu bagian 30-30 aku sama Andika, 40% itu anak-anak. Tapi sempat sering ada keributan nggak sih setiap royalti turun pembagiannya gitu? Enggak, karena kan kalau kan sesuai kontrak juga. Ya. Karena ada kontrak dari label juga, kalau
royalti itu kan digital kan, royalti digital. Kalau royalti digital itu kan ada dari labelnya tuh biasanya kan pencipta sama band itu beda kan. Misalnya katakanlah pencipta lagu 10%, bandnya misalnya 15%. Nah, ntar 15% itu dibagi tuh buat si band rame-rame. Nah, 10% nggak dari 15% itu, tapi dari 100%, 10%-nya buat pencipta lagu. Oke. Masih Mas Dodi. Foto dulu Mas Dodi.